Bab 3843. Pola pedang yang membuat masalah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika pecahan botol yang pecah mendarat di atas tanah, darah leluhur klan rubah benar-benar hilang. Itu ditelan langsung oleh pola pedang ini. Wush! Lengan Erikin tiba-tiba memerah. Suasana hening untuk beberapa saat. Di samping, Jenohu dan Mulyani Hu tercengang dan Lela Yuan juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di lengan Erikin. Mereka hanya melihat bahwa Erikin menembakkan Reiki dan kemudian langsung menyedot setetes darah ini ke lengannya. Erikin langsung menggunakan darah leluhur yang berharga. Apa yang dilakukan Erikin ini? Kepala Jenohu berdengung dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya yang kesakitan. Baru saja selesai berbicara, darah leluhur ini sangat berharga dan jika menggunakannya dengan baik, itu dapat dibandingkan dengan serangan seorang kultivator 2 kegagalan dan bahkan lebih banyak lagi kemungkinan efek magis yang membuat Erikin harus menggunakannya dengan hati-hati. Ternyata begitu dia mengambilnya, dia langsung menyerapnya ke lengannya. Mungkinkah dia menggunakan darah leluhur itu sebagai darah iblis monster biasa untuk meningkatkan tubuh Taoisnya? Apakah darah leluhur ini digunakan untuk ini? Teman seiman Qin, kamu salah. Darah leluhur ini tidak dapat berperan meningkatkan kekuatan tubuh Taois. Kamu harus mengembalikannya dengan cepat. Pemborosan seperti itu setara dengan pemborosan barang berharga. Tidak peduli apakah darah leluhur ini milik Erikin atau bukan dan apakah pihak lain memiliki hak mutlak untuk mengurusnya. Melihat Erikin menggunakannya tanpa pandang bulu, Jenohu mau tidak mau berteriak. Darah leluhur ini adalah hadiah saat dia menjadi dewasa yang diberikan kepadanya oleh ayahnya dan Jenohu enggan menggunakannya. Akhirnya, Erikin menggunakannya untuk menyekat tubuhnya, yang membuatnya merasa terlalu boros. Ya, Tuan Qin, sebelum darah ini menghancurkan tubuh Taoismu, cepat dan padatkan kembali. Lela Yuan juga bereaksi dan berkata segera. Pola pedang ini telah menelan darah leluhurku. Erikin tertegun sejenak dan kepalanya sedikit bingung. Sambil mengerutkan kening, dia dengan cepat melepaskan kemeja di lengannya. Segera setelah itu, semua orang melihat bahwa esensi darah leluhur seperti setetes air yang jatuh di atas spons, tanpa perlawanan sedikit pun. Dalam sekejap, itu sepenuhnya diserap oleh lengan Erikin. Menelan, darah Firefox zaman kuno, dengan patuh membiarkan manusia, langsung menyerapnya. Mata Jenohu melebar dan dia hampir jatuh ke tanah. Apa-apaan ini? Seorang kultivator biasa yang benar-benar dapat menyerap darah klan iblis dan itu adalah darah leluhur klan iblis. Aku tidak salah lihat kan? Salah satu alasan utama perbedaan jalan antara manusia dan monster adalah karena garis keturunan kedua ras sangat berbeda. Beberapa kultivasi iblis memang dapat mengubah tubuh mereka menjadi klan iblis dan bahkan menggunakan teknik sihir, tetapi itu adalah pertukaran darah yang seutuhnya. Erikin jelas seorang kultivator biasa dan dia benar-benar dapat bersatu dengan darah klan rubah dan darah leluhur menyatu dengan sempurna, tanpa penolakan atau perlawanan. Ada hal semacam ini di dunia. Yang paling penting adalah alasan mengapa darah leluhur tidak bergerak selama bertahun-tahun adalah karena kecocokannya tidak cukup dan penyerapan paksa tidak dapat dikenali oleh darah leluhur ini. Di sisi lain, seorang manusia yang bahkan tidak dapat memadukan kerohanian paling dasar, tidak melakukan budidaya Reiki, hanya mengoleskannya di lengannya dan menyerapnya dengan sempurna. Erikin ini memiliki struktur tubuh aneh macam apa ini? Termasuk Jenohu, Mulyani Hu dan Lela Yuan,
mereka bertiga menatap mata Eric Kin dengan pandangan berbeda, seolah-olah mereka makhluk yang berbeda. Darah leluhur yang telah aku upayakan dengan susah payah untuk kembali telah hilang sebelum aku mulai menelitinya. Eric Kin mengedipkan matanya 2 kali dan juga sedikit terpana. Semua orang berpikir bahwa Eric Kin telah menyerap darah leluhur, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia tidak berani menyerap setetes darah pun dan semuanya diserap roh pedang penyangkal iblis. Gila, apa yang ingin dilakukan oleh pola pedang penyangkal iblis ini? Pertama, dia menyerap 90% dari cairan spiritual kolam peri dan menyalahkan hal ini pada dirinya sendiri dan kemudian menyerang para kultivator Villa Lixing tanpa alasan, menyebabkan dia diketahui orang terlebih dahulu dan sekarang bahkan lebih dari itu, darah leluhur yang berharga ini dan dia menyerapnya. Eric Kin menggertakkan giginya dengan kebencian, roh pedang formasi iblis ini benar-benar musuh bebuyutannya, yang menimpanya dan tidak menghasilkan apa-apa untuknya. Jika dia tidak rela untuk menyerahkan tangannya sendiri, lebih baik dia memotongnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan untuk keamanan. Hilang, sudah hilang begitu saja. Eric Kin tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Jeno Hu terdiam beberapa saat. Setetes darah leluhur telah sepenuhnya diserap olehmu, jadi apa yang dapat kamu lakukan lagi? Apakah kamu masih ingin mengubah 1 tetes menjadi 2 tetes? Teman seiman Kin, kita pergi dulu. Hubungi kami setelah kamu memikirkannya. Jeno Hu menatap wajah jelek Eric Kin, seolah-olah sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa darah leluhurnya diserap sekaligus. Dia khawatir Eric Kin akan marah dan bergegas pergi. Tuan Kin, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lela Yuan. Tidak apa-apa, itu hanya sedikit rugi, kata Eric Kin getir. Jangan khawatir tentangku, lanjut kumpulkan energi bintang fajar. Ingatlah untuk memanggil Kaden Huang dan yang lainnya. Kali ini, kamu tidak perlu menyuruh siapapun berjaga di luar, pergi saja semuanya. Tidak ada yang menjaga di luar, bagaimana jika terjadi sesuatu? Melihat Eric Kin berjalan keluar, Lela Yuan mengikuti dan bertanya dengan cepat. Bukankah ada Jeno Hu dan yang lainnya? Eric Kin bertanya dengan santai. Biarkan saja mereka menjadi tenaga kerja gratis. Dia khawatir sebelumnya tidak ada cukup orang di kedalaman tanah berbahaya. Dia takut akan ada masalah, jadi dia dapat menggunakan orang-orang ini untuk menjaga pintu secara gratis. Jeno Hu juga takut terjadi sesuatu padanya. Jika dia mengalami kecelakaan, darah adik perempuannya akan bermasalah. Persetan, kalian berhenti mengejar. Aku dan klan kalian tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Kalian pasti telah mencari orang yang salah. Di luar hutan pagi kabut, Tracer Taois tak berdaya, mengenakan jubah hitam, terengah-engah dan melaju kencang melintasi hutan. Di belakangnya, lebih dari puluhan kultivator klan tersebut mengejar dengan niat membunuh. Wuus. Saat berlari, raut wajah Tracer Taois berubah sedikit dan tiba-tiba berhenti. Tepat saat dia mendarat, beberapa meter cahaya Reiki langsung jatuh di depannya, meledakkan tanah langsung ke celah yang dalam. Kemudian, beberapa sosok muncul di depannya. Bersama dengan orang yang mengejar, mereka mengepungnya. Oke, aku takut pada kalian, aku menyerah. Tracer Taois dengan enggan mengangkat tangannya dan sepertinya mengakui kekalahan. Kalau mau membunuh, silakan membunuh, tapi bolehkah aku bertanya sebelumnya, kebencian macam apa yang aku miliki dengan klan kalian? Kalaupun aku mati, apakah aku harus menjadi hantu penasaran? Tracer Taois benar-benar tidak mengerti. Awalnya,
dia membunuh roh binatang itu sendiri dengan nyaman. Tetapi peringkatnya naik dan tiba-tiba sekelompok preman muncul, mengejar dan ingin membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa yang harus dia salahkan? Masalah sudah sampai di sini, teman seiman berpura-pura bingung. Menurutmu apakah itu tidak terlalu membosankan? Di antara kelompok kultivator, seorang anak muda dari klan Unggas mencibir. Aku pura-pura bingung apanya. Jika kamu sebutkan alasannya, aku bisa bunuh diri di tempat, kata Tracer Taois dengan marah. Dalam beberapa bulan terakhir sejak dia datang ke daratan Jeushu, kalau masalah klan iblis, dia baru saja pergi ke klan Kera bersama Eric Kin, meskipun dia punya ide untuk pergi ke 5 klan iblis lain untuk mencuri beberapa harta, tetapi bukankah itu tidak ada waktu? Dia belum pernah berhubungan dengan klan Unggas, bagaimana dia bisa tahu alasannya? Teman seiman, tidakkah menurutmu peringkatmu terlalu tinggi? Pemuda itu melambaikan tangannya dan para kultivator klan Unggas mengepungnya dan mulai mendekati Tracer Taois. Bersambung.